Dua pertanyaan. Saya malu jawab kalau ada Syekh Muhammad Jabir. Pertama, kenapa orang Indonesia itu kebanyakannya hajinya haji tamattu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya baru turun dari pesawat sehingga kurang semangat. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat? Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, melimpah ruah, bisa kita sama-sama berangkat ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu kalau yang bimbing orang Jawa Barat, dia bawaannya lembut. Tapi kalau saya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Irama apapun yang kita pakai, sesungguhnya itu adalah menjawab panggilan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam. Nabi Ibrahim setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala membangun, merenovasi. Awalnya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam karena dia rindu melihat Ka'bah. Ka'bah kan belum ada Pak Ustadz, Ka'bah di langit, malaikat bertawaf, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal baitil ma'mur. Ada satu rumah yang ramai dimakmurkan oleh para malaikat. Malaikat yang masuk satu hari 70.000 malaikat sejak diciptakan sampai hari ini, 70.000 setiap hari yang bertawaf berkeliling tidak pernah keluar, bertambah setiap hari 70.000. Wal baitil ma'mur, sampai hari kiamat kita hanya butiran debu di tengah samudera. Malaikat yang bertasbih, bertahmid, bertakbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya ketika Allah menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan bertengkar, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi ternyata prediksi itu tidak benar. Buktinya hari ini tidak ada yang kelahi, tidak ada yang menumpahkan darah. Kalaupun ada merah, ini bukan darah, ini adalah jilbab-jilbab peserta yang akan berangkat haji dan umrah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih, mengagungkan dan memuliakanmu. Maka banyak orang yang enggak ngerti nanya, Ustaz Somad, wahyu kan sudah habis turun, Al-Quran sudah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tugas malaikat Jibril kan bawa wahyu, betul. Jadi sekarang malaikat Jibril nonjok Pak Ustaz, tugasnya kan sudah habis. Tugas pokok malaikat adalah bertasbih, bertahmid. Makanya kalau kita mau beramal, amal sama dengan amal malaikat, banyak-banyak bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Indahnya kita melantunkan itu nanti di samping Ka'bah bersama guru kita semua, Syekh Muhammad Jabir insyaallah. Amin. Begitu dilihat sampai ke sana bingung, kenapa? Karena semuanya mirip Syekh Muhammad Jabir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
para kiai, para asatiz, para guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian setelah Nabi Adam alaihi salam membangun Ka'bah, setelah itu meninggal dunia Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam datang banjir bandang, hujan 40 malam 40 hari tenggelam. Apa kata Nabi Adam mengajak anaknya, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku mari naik ke atas perahu bahtera bapak. Saat itu anaknya kan andurhaka. Apa kata dia? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Ternyata tidak ada satu bukit pun yang bisa menyelamatkan. Saat itu yang bangkit bukan jiwa seorang nabi, tapi jiwa seorang ayah yang takut anaknya tenggelam. Apa kata Nabi Nuh meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, inna ibni min ahli, itu anakku ya Allah. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, amalnya tidak baik, perbuatannya tidak benar. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu kemudian ketika banjir bandang itu datang hancur dan Ka'bah pun ikut hancur, tapi masih ada sisa-sisa bangunan pondasinya. Diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, dan ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mengangkat kembali pondasi itu, lalu kemudian tegak berdiri. Dan setelah itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami cara ibadahnya, wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Kita sudah bertaubat di Indonesia, tapi alangkah indahnya al-umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menghapuskan, menghilangkan, mengampunkan segala dosa-dosa kita di masa yang lalu insyaallah. Amin. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, puncaknya al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan kepadamu segala yang sudah aku berikan kepada nabi-nabi sebelumnya, wa raditu lakumul islam madina, aku jadikan Islam itu sebagai agamamu. Agama kita adalah agama Islam. Islam diambil dari kata salam, agama yang penuh dengan keselamatan dan kedamaian. Apa itu Islam ya Rasulullah? Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan. Alhamdulillah, syahadatnya sudah, salatnya sudah, puasanya sudah, bayar zakatnya sudah. Tinggal yang terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah ketika mampu. Ya Allah, buat kami mampu, buat kami kuat, buat kami sehat. Ada orang badannya sehat, uang enggak ada. Ada orang duitnya ada tapi sakit. Ada orang badannya sehat, uangnya ada, waktunya enggak ada. Ada orang waktunya ada, badannya sehat, uangnya ada, tapi hatinya belum terbuka. Kita alhamdulillah keempat-empatnya ada, uang ada, badan sehat, hati terbuka, waktu pun ada, tapi belum bisa haji. Karena kalau berangkat sekarang melaksanakan haji namanya aliran sesat. Al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat-buat, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat suatu ibadah tidak ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma laisa minhu fa huwa raddun, maka amal itu mardud, tertolak, tidak diterima Allah. Makanya disebut al-hajjul mabrur, haji yang diterima, karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah, laisa lahu jazaa illal jannah, tidak ada balasannya kecuali jannah, surga, jannatul firdaus. Haji kita insyaallah haji yang mabrur, umrah insyaallah umrah maqbulah. Jadi ada beda sedikit ucapan, kalau haji haji mabrur, kalau umrah
umrah maqbulah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang pertama yang perlu dipelajari adalah salat jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir. Karena ketika berangkat dari rumah, kita mulai berangkat ke airport, kita sudah mulai safar musafir. Jangan sampai meninggalkan salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat adalah salatuhu, salat. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, maka rusaklah segala amalnya. Agama Islam ini agama yang mudah. Yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Salat zuhur 4 rakaat, kami dalam kesulitan, perjalanan panjang Ustaz, menjadi 2 rakaat. Sulit nanti kalau berhenti, asar berhenti lagi, zuhur berhenti. Zuhurnya tarik ke asar, namanya jamak takhir. Asarnya tarik ke zuhur, namanya jamak qasar, jamak takdim. Saya salat zuhur 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim dengan asar, jadi makmum, ngikut imam, menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Kiai-kiai guru-guru kita mengajarkan melafazkan niat di mulut. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca tengah hilang ujung dan pangkal. Niatnya 2 meter. Niat di dalam hati, tidak berbunyi, tidak bersuara. Adapun lafaz itu untuk memudahkan saja. Saya selalu mengajarkan pada jamaah haji dan umrah yang sulit ngapal, camkan saja dalam hati. Saya sholat zuhur 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim, ditarik zuhur asarnya ke zuhur, makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Zuhur 2 rakaat. Setelah itu kemudian asar 2 rakaat. Nanti asarnya alhamdulillah. Ustaz Somad, dari Pekanbaru ke Jakarta berapa kilometer? 1500 kilometer. Saya nggak percaya Pak Ustaz, ukur aja sendiri. Berapa kilometer kita baru boleh qasar ini Pak Ustaz? Menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, 89 kilometer. Kalau susah ingat 89, ingat aja Wali Songo, siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo, 90 kilometer. Ingat aja 90, kalau payah ingat 89, 88, sekian 89, payah ingat 89, 90 kilometer. Ada juga ulama yang berpendapat 82, 85, 83. Mudahnya 90 km. Kalau 90 km aja sudah boleh di jamak qasar, sudah boleh di qasar, apalagi dari Jakarta ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, dari Jakarta ke kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Ini banyak juga kadang orang ibadahnya haji mantap, sudah sampai level 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu puncaknya ibadah, tapi ternyata sholatnya masih belum benar. Perbaiki sholat kita. Jangan-jangan belum terbuka pintu rezeki gara-gara pintu sholat. Ustaz Somad, tolong doakan suami saya yang belum sholat. Ya Allah, bukakan pintu hatinya untuk sholat, bukakan pintu hatinya untuk sholat, bukakan pintu hatinya untuk sholat. Kalau belum terbuka juga pintu hati, maka bukakan pintu liang lahat. Oh jangan Pak Ustaz, doa itu yang baik-baik saja. Bukankah Nabi mendoakan yang baik? Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaum kami, mereka berbuat salah karena tidak tahu. Maka kita kasih tahu, karena semuanya akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Semua kenikmatan ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya udah beres, lalu kemudian penerbangan yang begitu panjang. Selama di pesawat jangan ngomong macam-macam, hilangkan ghibah, hilangkan namimah, biasakan lidah berzikir, baca buku manasik haji dan umrah. Lalu kemudian pesawat pun mendarat di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jangan lupa membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha.
aku meminta kebaikan kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kebaikan-kebaikan yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kebaikan penduduk kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Jauhkan aku dari segala kejelekan-kejelekan yang ada, kejelekan-kejelekan orangnya tidak jelek tapi mungkin perbuatannya tidak baik, maka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Lelah, letih, lesu, lemah, letoy, loyo, penyakit 6L, maka yang membangkitkan semangat tetap berzikir, banyak berselawat, karena kita sedang berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bizalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jangan paksa orang yang nggak mau bersolawat dengan suara keras lalu kita paksa solawat dengan suara pelan, namanya solawat silent. Mungkin dia capek di pesawat, dia teringat anaknya di rumah, dia teringat keluarganya, maka dia berselawat dengan tenang. Jangan ganggu. Kita yang suka selawat pakai lagu, ya selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Tapi jangan ganggu orang. Ada teman kita lagi enak menikmati selawat, dia sedang merasakan bersama dengan Rasulullah, kita ganggu. Sallallahu alaihi Muhammad, kita berselawat. Makanya orang-orang Turki itu kalau berselawat dia pegang dadanya, dia mengenang Rasulullah SAW. Tadi guru kita Ustadz Syekh Muhammad Jabir, semua jamaah, Masya Allah. Tetangga saya Pak Ustadz biasanya megang dada kalau ngelihat tetangga punya mobil baru. Kita memegang dada karena sesungguhnya Rasulullah SAW selalu bersama dengan kita kemanapun kita pergi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, sehingga senantiasa dia merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat seakan-akan dia berhadap-hadapan dengan Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Padahal dia nun jauh di sana. Kalau bahasa kampung saya, peace be upon him. Tapi ketika sedang sholat seakan-akan dia sedang berada di depan kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah kepada Rasulullah barulah kepada kita semua. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi sesungguhnya kita walaupun di Jakarta kita mengucapkan salam untuk Nabi. Tadi qabliyah subuh sekali, tahiyatul masjid sekali, sholat subuh sekali, sholat duha sekali. Minim-minimnya belum tergelincir matahari, belum azan zuhur, kita sudah mengucapkan salam 4 kali. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi banyak orang yang mengucapkan salam kepada Nabi, dia nggak ingat Nabi, bahkan dia pun nggak ingat entah kapan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti kita bersama Syekh Muhammad Jabir, kita akan bersama di depan makam Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian kita pun sampai ke hotel, tenangkan diri, mungkin mutawif, pembimbing, mursyid, gaet lagi ngurus kunci kamar, jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah. Memang betul ini mungkin belum makan, emosi, capek, lelah, kurang tidur, perjalanan 9 jam lamanya, pikiran macam-macam, pusing kepala. Jangan marah. Berapa banyak orang yang di Indonesia orangnya baik, sopan, santun, tapi begitu sampai di sana, mana kuncinya?
keluar musang berbulu ayam. Maka kalau ada yang mengacau pikiran, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak akan mungkin gak dapat kamar, gak mungkin gak masuk hotel. Maka kita sesungguhnya adalah hamba Allah dan kita adalah tamunya Rasulullah yang sedang datang. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamarnya kecil? Kenapa tempat tidurnya begini? Kenapa ini kasurnya kurang tebal? Kenapa begini? Kenapa begini? Kalau kita cuma mau pindah tempat tidur, jangan ke Madinah. Kamar itu hanya untuk berganti pakaian saja. Kita lebih lama di masjid, kita lebih lama bersama Rasulullah, kita lebih lama sholat sunat, kita lebih banyak mengkhatamkan Al-Quran, kita lebih lama iktikaf di masjid. Kalau ke Madinah cuma numpang tidur, mendingan cari pondok, masuk ke hutan tidur, gak ada yang ganggu. Bangun-bangun sudah tidur sama singa, mati sekalian dimakannya, tidur untuk selamanya. Kita ke Madinah ini mau beribadah, maka camkan pikiran. Makanya ketika mau berangkat itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Hati tidak sabar, mandi bersih-bersih, pakai wewangian. Dan Nabi begitu suka kepada yang bersih. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu setengah sebagian daripada iman. Setelah itu berangkat, menetes air mata, merindukan Rasulullah. Perlahan-lahan masuk dari pintu babu salam yang laki-laki. Langkahnya pelan, melihat dari jauh, air matanya tak tertahan. Lalu kemudian makin mendekat sampai ke depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Melangkah satu langkah, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulullah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Melangkah satu langkah, Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian keluar dari pintu Baqi. Kenapa disebut dengan pintu Baqi? Karena itu mengarah kepada pemakaman Baqi. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang hafal, yang enggak hafal baca buku. Bukunya tinggal gerak-gerakkan aja mulut. Setelah itu keluar, masuk lagi dari pintu sebelah, masuk sholat sunat. Saya sholat sunatnya di awal Pak Ustadz. Bagus, sholat sunat dulu di awal. Sholat sunat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli raka'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Saya nggak sabar Pak Ustadz mau ziarah terus, kan nggak ada duduknya, jalan. Maka setelah mengucapkan salam, baru dia masuk dari pintu samping, dia pun sholat sunat 2 rakaat. Setelah sholat sunat, lalu kemudian dia kebetulan pagi sholat sunat duha, kebetulan masuknya jam 12, jam 1 malam sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Setelah sholat sunat witir, baca Quran. Setelah baca Quran, berzikir. Jangan sampai masuk Masjid Nabawi bingung mau ngapain. Ini banyak jamaah sampai Masjid Nabawi bingung, lihat ke bawah, lihat ke atas, ke kanan, ke kiri, ambil handphone, selfie, ketawa sendiri. Kiki. Apa ini? Kita ke sana ini mau beribadah, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah dikasih kode, Ustadz 5 menit lagi. Terima kasih, kita lanjutkan nanti. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pertanyaan Bapak, kalau kita berangkatnya melalui Madinah, itu tidak ada ikhtilaf sama sekali. Nanti guru kita Syekh Muhammad Jabir hafizahullah membawa kita ke Bir Ali. Setelah itu kita sholat sunat, lalu kemudian berniat di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Tapi kalau kita berangkatnya dari Jakarta langsung ke Makkah, apakah kita pakai ihram di pesawat, nanti pas pesawatnya lewat di Bukit Yalamlam, labbaik Allahumma umrah, atau setelah mendaratnya? Bisa dilihat di halaman 9. Halaman 9. Jawabannya singkat. Halaman 9.
Mohon izin saya. Di manakah miqat jamaah umroh yang datang dari Indonesia atau negara-negara Asia Tenggara? Secara umum dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Satu, ikut miqat darat. Jamaah umroh yang datang dari Indonesia dan negara Asia Tenggara mengikuti miqat dari negeri searah dengan Yaman. Miqatnya di Yalamlam. Jamaah umroh memakai pakaian ihram dan berniat ketika berada di atas pesawat. Inilah yang dipakai oleh jamaah dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan sebagian jamaah yang datang dari Indonesia. Lalu kalau ada yang miqatnya waktu di airport Jeddah, itu pendapat yang kedua. Kata Syekh Mustafa Zarqa, orang yang datang dengan pesawat terbang tidak wajib melakukan ihram kecuali setelah pesawatnya mendarat di daerah yang ditempuh melalui dengan darat. Dua, Bandara Internasional Jeddah terletak di dalam miqat makani. Jadi dari situlah mereka harus memulai ihram karena mereka disamakan dengan penduduk Jeddah. Seandainya bandara tersebut berpindah ke Makkah, tempat ihram mereka adalah di Makkah, sama dengan penduduk Makkah. Tiga, ketentuan miqat makani ihram yang sudah ada nasnya tidak berlaku bagi orang yang naik pesawat. Karena kita bukan jalan darat, bukan naik bis, bukan naik onta, maka tidak berlaku, kata Syekh Mustafa Zarqa. Bagaimana dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia? Lengkap fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1 lembar setengah, ditandatangani Kiai Haji Hasan Basri pada tahun 1996, difatwakan berdasarkan pendapat para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Musnidud Dunia. Beliau berpendapat bahwa miqatnya, saya bacakan ya, surat dari Kiai Haji Syukron Ma'mun, masih hidup beliau, tentang pendapat tertulis karena banyak masyarakat yang bingung. Pendapat almarhum Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani memperhatikan pendapat saran dan uraian yang disampaikan oleh para peserta sidang. Jamaah haji Indonesia langsung ke Makkah, tidak melalui salah satu dari miqat makani yang telah ditentukan Rasulullah, maka komisi berpendapat bahwa masalah miqat bagi mereka termasuk masalah ijtihadiyah. B, mengukuhkan keputusan fatwa komisi fatwa tanggal 12 Jumadil Ula 29 Maret 1980, sudah 42 tahun yang lalu, tentang miqat makani bagi jamaah haji Indonesia Bandara King Abdul Aziz Jeddah. C, dengan fatwa tersebut tidak berarti menambah miqat baru dari yang telah ditentukan Rasulullah. Sebenarnya berihram dari Jeddah dengan alasan antara lain sebagai berikut: jarak antara King Abdul Aziz Jeddah dengan Makkah telah melampaui 2 marhalah. Penggunaan mawaqif mansusah dengan teori muhazah menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan miqat adalah masalah ijtihad. Demikian, mudah-mudahan tidak lagi ada keraguan di hati kita masing-masing. Demikian, Syekh. 2 pertanyaan. Saya malu jawab kalau ada Syekh Muhammad Jabir. Pertama, kenapa orang Indonesia itu kebanyakannya hajinya haji tamattu? Karena orang Indonesia sampai ke Makkahnya lama sebelum haji. Hajinya mulai tanggal 8 Zulhijjah. Kebetulan dia kloter 1. Jadi kalau kloter 1 itu sebulan sebelum wukuf sudah sampai di Makkah. Jadi kalau dia sampai ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, dia ganti baju. Kalau dia mau haji ifrad, berarti dia pakai kain ihram terus, khawatir nanti melanggar larangan-larangan ihram. Maka begitu sampai di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, lalu dia pakai pakaian biasa, menunggu tanggal 8. Menunggu tanggal 8 itu nikmat, karena tidak pakai kain ihram, ibadahnya lancar, mudah, nggak khawatir rambutnya gugur, nggak khawatir kukunya putus, nggak khawatir mencabut pohon, nggak khawatir membunuh burung merpati segala macam. Maka nikmat itu disebut dengan tamattu. Itulah salah satu alasannya. Adapun mereka yang begitu sampai pada tanggal 7 tawaf sa'i, dia tidak tahallul karena besok tanggal 8 dia akan langsung berangkat ke Padang Arafah. Tanggal 9 kemudian wukuf,
sore malam tanggal 10 ke Musdalifah, lanjut ke Mina, pagi tanggal 10 dia melontar jumrah Aqabah, lalu kemudian 11, 12, 13 baru dia ke Makkah, nafar sani, melaksanakan tawaf ifadah, lalu kemudian dia sa'i, baru bertahallul. Nah ini bagi yang sampainya di akhir-akhir di ujung. Ifrad, qiran, tamattu, mana yang paling afdal? Saya memakai pendapat ulama. Sebagian mengatakan afdal ifrad, sebagian mengatakan afdal tamattu. Mungkin dalam hal ini saya berbeda pendapat nanti dengan Syekh Muhammad Jamir, tapi saya memilih tamattu. Saya mengajak jamaah, menganjurkan selalu pakai tamattu. Bagi yang tidak mau tamattu, saya ifrad aja, karena tamattu dengan qiran dia mesti membayar dam 1 ekor kambing. Ada juga orang yang tidak mau lalu dia pakai ifrad, tapi saya menganjurkan mengikut, bukan kata saya ikut pendapat ulama, saya pakai yang tamattu. Demikian, wallahu a'lam bishawab.